Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Wali Kota Tarakan, Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili. yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Yang kami hormati Bapak Camat Tarakan Utara dan jajarannya berserta seluruh lurah Tarakan Utara. yang kami hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan, Yang kami hormati Ibunda Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Tarakan Utara. yang kami hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tarakan Utara, Yang kami hormati Kakanda dan Ayunda Organisasi Otonom Muhammadiyah Sekota Tarakan. yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Tarakan, dan yang kami banggakan seluruh peserta cendekiawan Muslim ke-10. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkanlah kami untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Pondok. Keempat, laporan Ketua Panitia. Kelima, sambutan-sambutan. Keenam, penampilan tim Tapak Suci MBS Tarakan. Dan yang ketujuh adalah penutup. Awalan, hayya bina nashkuru syukran jazilan ilallahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan kathiratan hatta nastati'a an najtami' fi hadzal makanil mubarak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman keterpurukan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fakhri Saifullah Dan saya Muhammad Riu Syawal. Kami akan menjadi Master of Ceremony pada kegiatan cendekiawan Muslim ke-10 dengan tema pengembangan Muslim muda berbasis 4I: Iman, Intelek, Innovation, Implementation di era digitalisasi. Selanjutnya memasuki acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibmawan Syahrian Miftahul Farid. Kami persilahkan. Cek.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Pondok. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mundur lagi, mundur. Hati-hati ada mimbar. Sini, sini. Balik. Antum jangan kaku, please, minta tolong. Lurus aja bicaranya. Walaupun ada kata yang salah, langsung aja. Jangan
maju 3 langkah aja, nggak usah kedengar. Habis ini maju 3 langkah, hadap ke depan, 4 langkah, maju ke depan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Ini habis lagu semua lagu, langsung gak usah maju dulu, langsung dulu bilang hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali, baru kita maju. Oke. Kalau kita ditunggu kita maju, kita yang terlalu lama. Lihat tangannya Diva. Darul Ilmi, kampungnya ilmu, Islam jadi nafasmu. Quran dan sunnah sebagai pedomanmu, mencetak generasi Islammu. Wahai santri, tuntutlah ilmu, tunjukkan ajaran ilahi. Dengan ilmu kita akan hidup terang, menuju masa depan cerah gemilang. Darul Ilmi, ilmu inspirasi, mencetak generasi muda Islami. Senantiasa memegang sunnah Nabi, siap mengabdi pada negeri. Mari santri, tuntutlah ilmu, tunjukkan ajaran ilahi. Dengan ilmu kita akan hidup terang, menuju masa depan cerah gemilang. Darul Ilmi, inspirasi, mencetak generasi muda Islami. Senantiasa memegang sunnah Nabi, siap mengabdi pada negeri. Berdiri di atas mulia,
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Imawan Muhammad Fajar Rizky Mahardika, kami persilahkan. Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fa mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Tarakan atau yang diwakili beserta jajarannya, yang saya Kepala Dinas Cabang Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, yang saya hormati pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan, yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah MBS Tarakan, yang saya hormati seluruh jajaran, seluruh sponsorship cendekiawan muslim pada tahun ini, dan yang banggakan seluruh peserta cendekiawan muslim dan cendekiawan muslim pada kali ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 11 November 2025 kita dapat melaksanakan pembukaan cendekiawan muslim ke-10 atau satu dasar wasa pelaksanaannya. Tahun ini panitia pelaksana mengusung tema implementasi penguatan pengembangan muslim muda berbasis 4I: iman, intelektual, innovation, dan implementation di era digitalisasi. Hadirin sekalian, melalui tema ini kami berharap para peserta memperkuat iman, menambah wawasan, berani berinovasi, dan mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, semoga kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi generasi muda muslim untuk tumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan bermanfaat di era digital ini. Saya mewakili seluruh jajaran panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsorship yang telah mendukung penuh kegiatan ini, serta kepada seluruh panitia pelaksana yang sudah bekerja keras hingga pembukaan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Meskipun hari ini dan sebelum-sebelumnya banyak tantangan yang kita hadapi bersama. Demikianlah laporan Ketua Panitia dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup laporan ini, saya ada sedikit pantun untuk menutup laporan ini. Jangan lupa cakepnya. Iman dan ilmu jadi bekal utama. Inovasi lahir dari niat yang lurus. Semoga cendekiawan muslim membawa nama sebagai wadah lahirnya generasi cerdas dan berkhusus. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan pertama akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan. Kepada Ustadz Abdul Rahmat SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tarakan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota. Terima kasih Pak telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Tarakan yang diwakili oleh Haji Amar. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tarakan. Yang kami hormati pula segenap ada unsur kepala sekolah amal usaha Muhammadiyah. Kemudian ada Ortom juga hadir Kota Tarakan. Dan para tamu undang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Belum saraf. Cek. Cek suara. Cek. Mohon maaf para hadirin, mungkin mic-nya belum sarapan pagi. Jadinya macet-macet sinyalnya. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, berjumpa dalam sebuah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan. Tentu kami sangat bahagia bahwasannya agenda tahunan ini dapat kami selenggarakan dengan lebih baik, lebih besar lagi, yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami ingin menceritakan kilas balik event kegiatan ini. Tadi ada yang menyampaikan, sudah ke-10 Ustadz ya? Iya, Alhamdulillah. Berarti sudah 10 tahun satu dasawarsa kegiatan ini kita selenggarakan secara konsisten. Dulu kami selenggarakan di lokasi Putri, ex Duta, ex SMA Duta. Dengan seadanya, panggung seadanya, dana seadanya.
Namun itu menjadi cikal bakal kegiatan event ini sudah kami naikkan levelnya ke tingkat provinsi. Nah, kalau tidak salah dari info, ada yang dari Nunukan datang dan bermalam di sini. Mudah-mudahan bisa membawa prestasi ke daerahnya ketika kembali. Kemudian yang kedua, dulu kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh panitianya itu Ustadz dan Ustazah. Kurang lebih hanya 2 atau 3 periode, selebihnya diambil alih oleh para santri tingkat lanjut SMA. Dan yang hari ini pun, yang di belakang saya berbaju biru, yang ganteng, yang pakai baju kuning, itu semua santri SMA. Mereka yang ngurus acara sebesar ini dari konsep, mengatur, mencari pendanaan dan sebagainya. Boleh tepuk tangan meriah untuk para panitianya. Kalau tidak salah, kegiatan kali ini memecahkan rekor ya panitia ya. 1000 peserta. Mencapai 1000 peserta. Insya Allah. Waktu itu dibisikin kepala Kemenak, Ustaz, kami ini iri, kenapa? Pentas PAI nggak pernah sampai 1000. Ini dari pondok pesantren sampai 1000 penyelenggaraannya. Ya insya Allah Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi luar biasa yang dilakukan oleh para santri kami di dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Yang ketiga, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjembatani para generasi Rabbani untuk berani tampil, beradu kompetensi dan skill secara kompetitif, melatih mental dan juang, memperkuat akhlak karimah, dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara pelajar maupun secara kelembagaan. Pada event kali ini kami buka pada tingkat TK. TK ada? TK ada. SD atau MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Semua lengkap dalam kompetensi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para peserta yang berlomba bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Yang keempat, ada juga manfaat untuk santri kami di pondok pesantren. Mereka berlatih, berorganisasi, berani tampil di depan, belajar menyusun agenda resmi dan besar, dan masih banyak lainnya. Manfaat untuk lembaga adalah menunjukkan eksistensi bahwa pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan, sebagai lembaga kaderisasi umat dan ulama yang berkontribusi dalam menyiapkan SDM unggul yang nanti mudah-mudahan berdampak kepada kemajuan bumi Paguntaka ini. Kami mengharapkan dari kader-kader yang dari event lomba ini maupun kader dari pondok pesantren kami bisa menjadi regenerasi pemimpin di Kota Tarakan, pemimpin yang seimbang antara spiritual dan emosionalnya. Yang keenam, ini sedikit fakta unik, hadirin sekalian. Fakta unik dari kegiatan Cendekiawan Muslim ini, sepertinya sekolah di bawah naungan kami ini ada 3 sekarang. Ada SMP dan SMA Muhammadiyah Boarding School. Tahun ini baru berdiri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tarakan. Jadi pondok ini memiliki 3 naungan sekolah di bawahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan untuk di Kota Tarakan ini. Fakta uniknya adalah sepertinya belum sekalipun sekolah kami itu menjadi juara umum. Yang menjadi juara umum itu para peserta lain, sekolah lain. Ini menandakan betapa kompetitifnya para peserta ketika hari dalam kegiatan event ini. Kami lihat nih wajah-wajah tegang pesertanya.
wajah-wajah yang berapi-api sudah mau lomba. Kalau saya lihat ada wajah yang kayaknya ciut nyalinya sedikit. Ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertarung dengan kompetitif, menjunjung sportivitas, dan itu bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Yang terakhir, saya kasih pantun juga. Saya tidak mau kalah sama santri saya. Boleh bilang cakep yang lebih nyaring. Ya, ustadznya sudah cakep, masa suaranya enggak cakep. Ya. Saya baca ya. Langit cerah tanda bahagia, awan berarak lembut perlahan. Semoga acara ini membawa cahaya untuk umat dan bangsa penuh keberkahan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sambutan kami dari Pondok Pesantren. Mudah-mudahan para peserta bisa menikmati, kemudian bisa mengikuti dengan baik. Bila ada kekurangan, mohon kami dimaafkan. Demikian, alhaqqum ya rabbikum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan dibawakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, kami persilahkan. Kayaknya wajib juga berpantun ini ya. Pohon jati tumbuh di lereng, berdaun rindang hijau sekali. Hadirin semua yang kami senang, sebelum berucap mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Ibnu Saud Is. Terima kasih Pak telah hadir di kegiatan Cendekiawan Muslim yang ke-10. Dan yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Tarakan atau yang mewakili, dan yang kami hormati Kepala Caban Dinas Pendidikan Kepala Caban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili, dan yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Kota Tarakan, dan yang saya hormati hadir pengawas pembina MBS Kota Tarakan, dan yang saya hormati para kepala sekolah di lingkungan Muhammadiyah, dan para guru dan tenaga kependidikan, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentu selaku umat yang beragama, patut kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan
sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan cendekiawan muslim yang ke-10. Selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW senantiasa kita kirimkan kepada beliau beserta para sahabat-sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan memberikan apresiasi yang tinggi dan penghargaan yang sebesar-besarnya ya atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya baru tahu kalau ada kegiatan semacam ini, rupanya sudah yang ke-10 ya. Berarti 2 tahun terakhir itu saya tidak dapat undangan gitu ya berarti ya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini kalau kita samakan dengan pentas pai gitu ya, tapi ini khusus dilakukan oleh Muhammadiyah, itu sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi dengan menyusung tema pengembangan muslim muda yang berbasis 4I, saya kira tadi berbasis EE gitu ya, berbasis iman, intelek, inovasi dan implementasi yang di era digital. Saya kira tema ini seiring dengan tuntutan zaman. Anak-anakku sekalian, untuk maju ke depan ya, untuk menjawab tantangan ke depan ya, tentu kita selaku umat muslim terutama ya, harus berkesadaran ya, bahwa kita harus memiliki iman sebagai pondasi ya. Atas kesadaran itulah maka anak-anak kita bisa belajar menuntut ilmu gitu kan ya. Bagaimana menjawab tantangan masa depan ini? Tentu dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan intelektual ya. Kalau saya mengutip ayat di Al-Quran itu apa itu? Inna fi halqis samawati wal ard wahtilabil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ya, pergantian siang dan malam itu harus merupakan tanda-tanda ya, bagi orang-orang yang berakal ya. Ini kita sudah dititipkan di Al-Quran ya. Bagaimana bisa kita menjawab problem-problem yang kita hadapi selama ini ya. Contoh misalnya dalam perkembangan dunia teknologi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mau menjawab tantangan itu kalau kita tidak menguasai teknologi? Bagaimana kita mau menguasai teknologi kalau kita tidak punya intelektual yang tinggi gitu ya? Coba lihat Bapak Ibu karya-karya produk-produk teknologi sekarang, siapa yang kuasai? Jangan sampai bangsa kita hanya sebagai bangsa pemanfaat, pengguna. Itu yang harus menjadi PR kita bagi Bapak sekalian ya. Harus kita tampil sebagai pencipta teknologi ya. Kalau tadi mau inovasi ya, inovasi itu harus menguasai teknologi ya. Apa yang kita gunakan selama ini seperti HP itu semua produk teknologi, dan siapa yang buat? Itu adalah inovasi ya. Yang tadinya dulu kita bertelepon itu hanya pakai telepon biasa dari rumah ke rumah, sekarang dengan HP digenggam tangan kita semua, itu karena inovasi yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi ya. Bapak Ibu sekalian, tentu harapan saya di kalangan
anak-anak muda, anak-anak Muhammadiyah, kita berharap bahwa kita harus tampil ya menjawab persoalan-persoalan bangsa yang kita hadapi selama ini ya. Bapak Ibu sekalian, tentu kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat ya bagi anak-anak kita. Karena ini adalah ruang kesempatan bagi anak-anak bisa tampil ya, bisa mengekspresikan diri, kemampuan yang dimiliki ya, sehingga anak-anak kita ke depan punya percaya diri, punya kemampuan ya, bisa diandalkan ya, terutama dalam meraih kualitas ya sumber daya manusia di masa depan nanti ya. Bapak Ibu sekalian, saya tentunya selaku Kepala Dinas Pendidikan sekali lagi mengucapkan terima kasih pada penyelenggaraan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan terus berkembang ya, sehingga anak-anak kita yang tadinya mungkin di awal-awal masih sedikit yang ikut, tapi sekarang sudah banyak yang ikut. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun kembali ya. Air jernih mengalir tenang hingga ke muara menuju lautan. Sudah sampai di ujung pesan, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga akan dibawakan oleh Kementerian Agama Kota Tarakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sekali yang menjawab ya, maaf saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du, faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala aidan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Bapak Wakil Wali Kota, alhamdulillah bisa bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin untuk memimpin pembangunan di kota yang kita cinta ini. Mudah-mudahan
Tanggar Tarakan Hibut bisa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula pimpinan Muhammadiyah baik wilayah maupun daerah yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik provinsi maupun kabupaten kota yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, dan seluruh hadirin Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, sesuai dengan jabatan, pangkat dan sapaan masing-masing, yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Setelah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya saya menyampaikan salam hormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, yang seyogyanya beliau hadir dan ingin sekali membersamai kita pada kegiatan ini. Tetapi berhubung karena beliau dinas luar ke Jakarta, maka beliau titip salam kepada kita semua dan mengamanahi kepada saya untuk hadir mewakili beliau pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selaku pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tentu menyambut dengan baik kegiatan ini dalam usianya yang sudah 10 tahun. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan untuk membina dan membimbing generasi-generasi muda kita, generasi yang berkualitas, karena di tangan-tangan anak-anakku sekalian masa depan agama kita, bahkan kejayaan negara dan bangsa kita ada dalam genggaman anak-anakku sekalian. Makanya itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang saya sampaikan di awal tadi, yang berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang dapat kita pahami bahwa untuk menjadi orang yang berkualitas, untuk menjadi orang yang mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi, baik di mata manusia, lebih-lebih lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, syaratnya setidaknya ada 2. Yang pertama adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa iman bukan hanya pengakuan belaka, tetapi menuntut implementasi segala apa yang kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mengemban amanah untuk siar agama yang kita cintai ini, yaitu Islam. Yang kedua adalah ilmu. Jadi di samping beriman, kita harus berilmu, karena 2 syarat ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ini adalah seolah-olah memberikan jawaban kepada kita sekalian bahwa ternyata pangkat, jabatan dan kedudukan dan posisi apapun juga tanpa didasari dengan iman dan ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Makanya kita berpesan kepada anak-anakku sekalian, jadilah generasi muslim yang benar-benar memiliki iman kokoh, kuat dan tangguh, dan memiliki ilmu pengetahuan yang berwawasan. Ilmunya itu kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di hari kemudian kelak nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tidak berpanjang lebar, tetapi intinya saya sangat mendukung, kami sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan lebih ditingkatkan lagi.
lebih maju lagi. Marilah berlomba meraih prestasi. Tetapi prestasi atau kejuaraan itu bukan satu-satunya tujuan dan harapan. Tetapi yang lebih lagi bagaimana kita mengkaji dan memahami ilmu agama itu dengan sebaik-baiknya biar tidak salah paham. Karena lebih baik itu tidak paham sama sekali daripada salah paham. Akhirnya keluarnya dan masuknya itu tidak jelas. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, dan di awal juga tadi saya sampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'." Barang siapa, ini kata barang siapa berarti siapa saja, kharaja, keluar atau berangkat atau menuju kepada yang namanya menuntut ilmu atau kajian-kajian ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sementara dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarja, sampai dia kembali ke tempat asalnya. Olehnya itu ini yang hadis ini sangat memotivasi saya selaku salah satu anak dari pedalaman perkampungan di daerah Sulawesi Selatan dulu. Setelah saya baca ayat ini, maka itu saya tanamkan dalam diri saya bahwa saya akan merantau, saya akan pergi keluar daerah untuk menuntut ilmu, karena tidak ada keraguan, ada jaminan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang sempat saya sampaikan dalam sambutan mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ini. Dan sebenarnya saya tidak ada persiapan dan saya tidak biasa berpantun. Tapi karena semua yang di awal tadi berpantun, maka alangkah naibnya saya kalau tidak berpantun. Kebetulan saya teringat dengan pantun yang sudah lama sekali saya pernah baca. Dan ini menginspirasi saya juga sampai sekarang ini. Dan mungkin yang kita hadir ini lebih banyak yang belum lahir saya sudah pelajari pantun itu. Karena dia ini lawas sekali, legend sekali. Nggak jawab cakap juga nggak apa-apa, karena insya Allah saya sudah cakap. Pede banget Pak Amal ya. Baik ya. Asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam riang-riang. Menangis di puntu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kuncinya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah kunci surga adalah milik kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan keempat yang akan dibawakan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan. Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan, kami persilahkan. Terlalu lambat, jangan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Kota Tarakan, Bapak Ibnu Southeast. Yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Tarakan,
Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan beserta pengawas yang sempat hadir. Ibu Kancap tadi mana? Ada ya? Oh, pindah dia. Yang kami hormati, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang kami hormati Kepala Aum di tingkat Kota Tarakan, Kepala Sekolah maupun Mudir dan Wakil Mudir, Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan. Yang kami hormati pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tarakan. Yang kami hormati pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MBS Kota Tarakan. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan dan anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur yang panjang dalam rangka menghadiri undangan pembukaan Cendekiawan Muslim yang ke-10 Kota Tarakan. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya, dan tentunya adalah kita semua generasi Muslim yang masih memegang teguh dan mesori taladani Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Di surat sambutan itu saya dibatasin Pak, cuma 7 menit. Jadi tidak banyak-banyak saya ngomong. Yang pertama, saya ingin sampaikan adalah apresiasi kepada Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Tarakan yang telah menyelenggarakan event ini. Tentunya adalah apresiasi juga kepada pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MBS Kota Tarakan yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan event yang menurut kita adalah event yang cukup besar. Tadi kita dengar bahwa pesertanya meningkat 1.000 dan sudah setingkat Kaltara. Tahun depan minimal pesertanya juga kita tingkatkan, dan peserta dari luar Kaltara juga kita tingkatkan. Dan peserta di luar Kota Tarakan, ya, itu nanti kita fasilitasin sedikitlah, bantu akomodasinya. Ya, sehingga betul-betul event ini bisa dirasakan oleh pelajar di semua tingkatan dari TK sampai dengan SMA, SMK, MA se-Kalimantan Utara. Event ini kalau kita lihat peserta begitu antusiasnya, ya, kemudian bersemangat, ya. Ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kita semua, ya. Karena tidak semudah mengorganisir sebuah event yang menurut kita adalah cukup sukses ini, ya. Karena memang ini dibutuhkan pemikiran, tenaga, dan kerja keras, ya, dari penyelenggara, ya, sehingga bisa bermanfaat untuk kita mencakupnya semua pelajar yang ada. Alhamdulillah sudah 10 tahun, ya, cendekia ini. Saya bertanya-tanya, kenapa tidak dinamakan intelektual Muslim? Kenapa kok cendekia Muslim? Ya. Ternyata memang dari dua kata ini memang ada perbedaan, ya. Perbedaan yang nanti dicarilah, ya, panjang nanti kita jelaskan. Kemudian juga saya berterima kasih, ya, kepada para sponsorship. Banyak sekali, ya, sponsor-sponsor perusahaan-perusahaan kecil, ya, sebagian kecil UMKM. Yang besar itu bisa kita hitung 1, 2,
satu dua instansi atau perusahaan saja. Sementara yang lain dari banyaknya sponsorship event ini, itu saya amati adalah usaha kecil menengah, UMKM. Begitu semangatnya UMKM untuk menghadirkan, mendukung event ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saya tidak tahu perusahaan-perusahaan yang besar itu ya kemana? Apakah hanya orientasinya kepada profit, untuk pendidikan, untuk pengembangan, itu sangat kurang sekali? Ya, kami tidak tahu. Ya. Dan kedepannya saya kira dari usaha pengusaha-pengusaha, ya, perusahaan-perusahaan ini hendaknya lah ya, memberikan semangat ya untuk pengembangan generasi muda yang kita cita-citakan ini. Alhamdulillah ya. Dan tempat ini sangat sederhana sekali ya. Nanti kalau tahun depan kalau memang bisa kita menghadirkan sampai dengan 2.000, 3.000 orang, maka bukan event di tempat ini yang kita bisa pakai, tetapi kita bisa pakai amal usaha yang lainnya. Tetap semangat saja. Niat kita adalah niat yang baik untuk bagaimana mengembangkan generasi muda ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Peran anak-anak kita ya khususnya adalah pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Dewan Pimpinan Ranting ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah MBS ini adalah menjadi percontohan bagi kita bagaimana sebuah organisasi yang dipelopori oleh pelajar-pelajar bisa mampu menghadirkan event yang sebesar ini. Ya. Ini patut kita acungi jempol dengan kita semua dan kita apresiasi dengan sebaik-baiknya supaya kedepannya lebih baik lagi. Ini waktu mungkin dibutuhkan tidak 1-2 bulan, ya mungkin sampai ya 6 bulan, bahkan 1 tahun kita sudah mendesain acara ini dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak, mungkin yang mendesain ini sudah lulus. Ya, tahun kemarin, kemudian event ini baru dilaksanakan tahun ini. Ya. Ini adalah merupakan kontribusi dan merupakan contoh dari organisasi pemuda, khususnya pelajar, yang memberikan estafet kepemimpinan ke bawahnya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, terus ya, bergerak untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru yang telah membina siswa-siswinya, ya pelajar-pelajarnya untuk terus mengasah intelektualnya, kemudian kita lakukan atau untuk mempersiapkan mengikuti event ini. Ibu, Bapak sekalian, karena eventnya ini tahunan, maka 2 atau 3 tahun itu sudah bisa dipersiapkan. Anak murid atau anak didiknya itu untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Nanti kalau sponsornya itu besar, bukan hanya piala yang didapat, tapi mungkin beasiswa, ya uang pembinaan, ya. Kalau sponsornya itu besar, ya. Oleh sebab itu tetap semangat, ya kita hadirkan, kita buat event-event sebanyak-banyaknya, bagaimana memberikan fasilitas kepada para pelajar kita, ya untuk terus mengasah, ya intelektualnya, kecendekiawannya, untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Nasrullah minan wawatun qorib wa basirin mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan kelima sekaligus membuka acara cendekiawan oleh Bapak Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Ibnu Saud Is. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, sebentar ini buka contekan dulu, nanti salah ini Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Pak Tamrin Toha. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan yang diwakili oleh Pak Ustadz Amar. Tadi kita sudah dengarkan juga sambutan beliau. Yang saya hormati Kepala Disdik Cabang Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren yang tadi juga kita sudah dengarkan laporannya, Ustadz Abdurrahman. Yang saya hormati pengurus daerah Syarikat Muhammadiyah yang baru saja kita dengarkan tadi sambutannya yang luar biasa. Terima kasih Pak. Para ustadz dan ustazah, tentu panitia yang sudah membuat kegiatan yang very well organized ini. Tidak mungkin ini bisa diselenggarakan kalau nggak ada mas-mas dan mbak-mbaknya yang ganteng dan cantik-cantik ini. Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang luar biasa, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu marilah selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas kehendaknya jualah kita masih berjumpa dengan matahari yang sama dengan matahari yang ditatap oleh manusia pertama yang pernah hadir di planet bumi ini. Dan atas kehendaknya jugalah kita masih hidup dan akhirnya kita bisa bersua di tempat yang luar biasa ini. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga yaumil kiamah nanti. Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang luar biasa. Berikutnya saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wali Kota Tarakan, Dr. Khairul, Master Kesehatan, yang saat ini kok ya sama-sama dengan Pak Kepala Kantor Menak tadi, juga lagi berada di
daerah khusus Jakarta menghadiri sebuah kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Kepada saya diminta untuk menyampaikan salam hormat dan takzim beliau kepada seluruh sivitas akademika dan para penggiat di pesantren Dar Al Ilm Muhammadiyah Kota Tarakan. Bapak, Ibu, sahabat sekalian, atas nama pemerintah Kota Tarakan, tentu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diorganisasinya kegiatan ini dengan sangat baik dan sudah dilaksanakan untuk yang ke-10 kali. Berarti sudah 10 tahun. Tadi kalau menggunakan bahasa Sanskerta yang dasa warsa. Luar biasa. Dimulai tentu dengan sangat sederhana tadi katanya Pak Ustadz Abdurrahman. Tapi dari yang sederhana itu kan tidak ada yang kompleks kalau tidak ada yang sederhana. Melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini diharapkan institusi ini akan menjadi COE atau Center of Excellence, di mana akan menghadirkan anak-anak muslimah yang bukan hanya di trademark seperti selama ini, misalnya cuma ngaji atau sarungan, tapi sambil ngaji ternyata mungkin juga bisa menghitung jarak dari bumi ke Mars. Mungkin juga bisa punya pengetahuan bagaimana agar kita tidak selalu menjadi user seperti disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman tadi. Kita jangan sampai cuma menjadi user. Begitu juga tadi diulang oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kita harus menjadi explorer, kita harus menjadi penemu. Untuk mengganti kata istilah pencipta yang tidak dibolehkan oleh para ulama biasanya. Karena katanya kita tidak pernah mencipta, kita hanya menemukan saja. Merangkai-rangkai yang sudah ada. Kita tidak pernah menemukan magnet, kita tidak pernah menciptakan magnet, kita menemukannya. Mudah-mudahan di depan ini nanti kita berhadapan dengan para penemu yang luar biasa, yang akan membanggakan bukan hanya bagi masyarakat Kota Tarakan dan Kalimantan Utara, mudah-mudahan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang luar biasa, sesungguhnya tidak ada yang mustahil di kolong langit ini kalau kita konsisten dengan tema yang diusung ini. Apa tadi? Pengembangan Muslim muda berbasis. Saya juga tadi kira AI, ternyata berbasis 4I. Iman, Iman, inovasi, intelek, implementation di era digitalisasi ini. Ini 4I ini sebenarnya yang biasanya disebut core atau inti dari Center of Excellence itu. Tidak mungkin disebut COE kalau tidak memiliki inovasi, tidak kreatif. Nah, apalagi ini sudah dilakukan secara kalenderial tahun demi tahun. Tadi ada pengakuan pengakuan yang hebat itu Pak Ustadz ya. Dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kemenak, pemerintah juga nih Pak, ngakui bahwa ternyata ini jauh lebih atraktif, garis miring menarik dibanding yang dilakukan oleh pemerintah. Tepuk tangannya mana dong? Artinya syarikat ini atau institusi ini memang sudah terbukti dalam sejarah panjangnya menjadi kawah candal di muka bagi peserta-peserta didik yang memang ingin meningkatkan kapasitasnya. Tadi kalau saya tidak salah dengar, ini saya tanya tadi dengan Pak Sabar, saya kira ini cuma Muhammadiyah aja Pak. Oh enggak, katanya
diorganize oleh teman-teman di sini, tapi pesertanya dari umum. Bahkan ada yang dari luar Tarakan katanya. Ada yang dari Nunukan, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terus ditumbuh kembangkan, dan pemerintah kota maksud kami, insyaallah ta'ala akan mendukung, mensupport semua ikhtiar dan upaya dalam rangka memastikan munculnya kader-kader yang tadi kalau nggak salah Pak Ustadz Amar tadi ya ada menyebut ulil albab atau apa gitu. Nah, mudah-mudahan bisa muncul kader-kader yang ulil albab dari tempat ini, dari sini, dimulai pada hari ini. Meski kita tahu ada banyak tantangan yang kita hadapi sekarang, kita harus melakukan penyesuaian, adjustment di sana sini. Tetapi percayalah, cita-cita pemimpin-pemimpin kita yang di Jakarta pun sama juga. Sekarang keadaan kita memang sedang mengalami berbagai macam tantangan, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh kolong langit yang ada terutama di Nusantara ini dan di Asia Tenggara, kita memang sedang mengalami pancaroba. Tapi percayalah, insyaallah ta'ala bangsa kita sudah melewati banyak tantangan, banyak dinamika geopolitik internasional, tapi kita selalu selamat insyaallah. Mengapa? Terutama sekali karena ada faktor kekuatan ilahiyah yang dikembangkan dan dibangun oleh salah satunya Syarikat Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak dimaknai sekedar kompetisi saja, seperti disampaikan tadi Pak Kadisdik, disampaikan juga oleh Kemenak. Ini jangan hanya dipandang sebagai kompetisi perlombaan, tetapi jauh di dasar sana memang ada upaya untuk knowledge acquiring, ada kehendak menguasai ilmu pengetahuan, ada keinginan untuk apa tadi itu ya, dari pergeseran siang dan malam, matahari dan bulan, itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Tuhan yang kita harus cari, temukan, dan kuasai dan tundukkan sebagai Khalifatullah fil ard yang menjadi mandat bagi manusia-manusia yang diturunkan atau ditakdirkan berada di bumi ini. Kami percaya, pemerintah kota percaya bahwa semua upaya yang dilakukan ini tidak akan sia-sia, dan melalui berbagai macam turbulensi sekalipun kita harus tetap memastikan bahwa warisan kita kepada anak cucu kita adalah ilmu pengetahuan. Karena selain ilmu pengetahuan bisa cekcok Pak, Bu. Kalau rumah satu mau dibagi 4 anak kan susah juga, biasanya cekcok ini. Tapi kalau ilmu pengetahuan kan selain menyelamatkan anak cucu kita, insyaallah ta'ala ilmu mereka juga akan menyelamatkan kita sebagai orang tuanya. Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang luar biasa, tentu saja kita ingin agar setiap santri memiliki jiwa kepemimpinan, kecerdasan berpikir dan wawasan luas, kemampuan berinovasi, dan yang paling penting adalah bagaimana menerapkannya nanti. Atau dalam sisi keilmuan ada apa namanya, applied science, ada yang pure science. Kita sekarang ingin lebih banyak yang how to, bagaimana applied science bisa diakuisisi oleh putra-putri kita sekalian. Mengapa penting kita mengakuisisi atau menguasai ini? Karena kelebihan
yang hadir di sini adalah ada yang pertama tadi, bahwa ada iman. Karena kalau cuma mengakuisisi atau menguasai ilmu pengetahuan, sejarah menunjukkan Fir'aun juga menguasainya. Fir'aun juga jenius. Pada zamannya belum ada gedung pencakar langit, Fir'aun sudah buat pencakar langit. Tapi keimanan tidak pernah singgah di dadanya. Itu yang menjadi diferensiasi yang paling signifikan dari kelompok-kelompok intelektual yang dilandaskan kepada keimanan dan ketakwaan. Kita berharap, pemerintah kota berharap, maksud saya, pemerintah kota berharap akan muncul well educated community di Kota Tarakan ini yang juga berbasis atau memiliki anchor atau jangkar yang kuat kepada Tuhannya. Di kesempatan inilah kita berharap itu terjadi. Tadi pesertanya aja saya amazed itu, Pak. Saya terkagum-kagum. Pesertanya ternyata mostly 1000 Pak ya. Ya, luar biasa juga itu. Pak Ustadz Amar, 1000 ya. Pesertanya ini berarti kan apa ya? Gairah, spirit, semangat memang luar biasa. Mudah-mudahan ini upaya-upaya kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal sebagai bagian daripada amal ibadah bagi kita semua. Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang luar biasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Cendekiawan Muslim ke-10 11 sampai 15 November 2025 kami nyatakan resmi dibuka. Oh, ini ada syaratnya nggak berapa kali? Oh, berarti 5 kali lah. Karena tadi katanya Pak Ustadz Amar, biar ilmunya setinggi langit, kalau nggak sholat tetap celaka. 5 lah, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tadi karena semuanya pada berpantun. Nah, ini Pak Wali Kota walaupun di luar kota kirim WA karena Wali Kota kita ini jago pantun dia. Kalau tadi kan cakep. Dilatih dulu. Bisa nggak jawabnya itu bais? Coba ya. Bais. Coba kita tes ya. Manis-manis buah serikaya, manis juga buah pepaya. Para santri harus siap berdaya, berpikir cerdas, berakhlak yang mulia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Master Kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak yang terhormat, untuk sekiranya bisa menetap sebentar untuk foto bersama. Dan diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Kepala Kementerian Agama Kota Tarakan, Mudir Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan, Kepala Kemenak Kota Tarakan agar bisa sekiranya untuk dapat mendampingi Bapak Wali Kota untuk membuka acara cendekiawan. Untuk sekiranya dapat foto bersama.
Enggak, penutupmu mana? Penutupmu mana? Demikianlah acara pembukaan. Ikuti aku. Demikianlah acara pembukaan. Acara dilanjutkan. Demikian acara pembukaan. Demikian acara pembukaan telah selesai. Acara dilanjutkan dengan penampilan tim seni tapak suci MBS Tarakan. Kepada tim seni tapak suci MBS Tarakan kami persilahkan.
Baiklah hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan cendekiawan muslim ke-10. Kepada seluruh peserta cendekiawan muslim ke-10, kami ucapkan selamat bertanding. Saya Muhammad Fakhri Saifullah dan saya Muhammad Riu Syawal selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefisiensikan waktu, diberitahukan kepada seluruh peserta dan